apa. Yang jelas video yang di capture itu ingat 7 detik kemudian di capture. Apakah bisa dilanjutkan atau diulang-ulang videonya? Bisa, teman. Yeah. Came in 17. Damn. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuat konten yang sedikitnya mungkin berdurasi agak lama, karena di dalamnya ini ada semacam tata cara yang akan saya bahas ke depannya. Apa itu? Jadi di video ini saya akan membahas terkait tentang bagaimana sih caranya mereupload konten yang baik dan benar, pintar dan kreatif, seperti yang diinginkan oleh YouTube. Karena teman-teman, bisa saja teman-teman mungkin sudah kehabisan ide dalam berbuat konten, sehingga mungkin teman-teman berinisiatif untuk mereupload. Pertanyaannya, apakah reupload bisa diterima monetisasi? Tentu jawaban ini akan masih menjadi tanda tanya. Tapi menurut hemat saya, selama saya ber-YouTube, ada beberapa hal yang perlu teman-teman tahu. Reupload bisa saja diterima monetisasi ketika itu diedit secara baik dan pintar dan kreatif dan benar ya. Nah, ada pengalaman yang sudah saya lakukan itu di sekitar tahun 2020-an, di mana saya mereupload suatu lagu daerah, meskipun sekarang lagu mungkin agak sulit untuk monetis ya. Pada saat itu saya mereupload lagu dan saya mengkompilasi dengan gambar. Di aturan YouTube tuh mengatakan bahwa klip gambar yang tidak bergerak dan diberikan saja suara itu tidak bisa dimonetis. Tapi di aturan YouTube juga ada penandaan seperti ini teman-teman, bahwasanya ketika kita menggunakan klip orang lain dan diedit secara kritis dengan bahkan narasi yang sangat padat, itu bisa monetisasi teman-teman. Jadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa bisa termonetisasi. Nah, pemahaman itu yang akan menjadi dasar dan pegangan saya sembari saya buat video ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Umpama teman-teman ingin mereupload suatu video, taruhlah misalkan saya berinisiatif membuat konten seperti calon sarjana ya, atau mungkin on the spot misalkan, seperti itu. Nah, saya pun menuliskan skrip atau naskah misalkan ya, 7 manusia tertinggi di dunia misalkan ya. Kalau misalkan 7 manusia tertinggi di dunia, kan tidak mungkin saya pergi ke setiap negara, terbang ke setiap negara untuk menelusuri siapa sih manusia tertinggi di dunia. Kan tidak mungkin ya, rasanya tidak mungkin. Memang mungkin sih, tapi membutuhkan biaya yang cukup besar seperti itu. Untung kalau mungkin teman-teman YouTuber terkenal memiliki biaya sebesar itu, tapi kalau tidak ya rasanya gimana ya. Nah, setelah itu saya mungkin berinisiatif untuk mereupload. Nah, saya tulis itu skripnya, saya sudah tulis skripnya 7 manusia tertinggi, saya list. Misalkan saya cari pencarian di YouTube, saya menemukan misalkan ini. Kalaupun memang itu lebih dari 7, tapi kita hanya fokus ke 7 saja. Nah, kemudian saya kumpulkan tuh. Saya kumpulkan dari beberapa sumber, apakah Instagram, apakah WhatsApp, apakah YouTube, dan kemudian saya gabungkan di satu folder saya, dan tentunya saya merubah setiap nama-nama di setiap video itu. Nah, alhasil saya sudah memiliki bahan nih. Nah, sisa nanti bagaimana cara saya menyajikannya. Untuk cara menyajikannya, teman-teman, di sini saya merekomendasikan teman-teman menjadikan dalam bentuk kompilasi. Kompilasi dalam artian apa? Seperti ini ya, misalkan ya, kalau misalkan kita mereupload full itu video, tentu pasti akan terkena, kalau bukan pemblokiran, pasti kena hak cipta teman-teman. Nah, apa dampaknya ke channel kita? Dampaknya tentu pasti tidak bisa mengajukan monetisasi channel kita, karena konten digunakan ulang. Oke, setelah itu tentu dampaknya ke channel kita pada saat kita daftar monetisasi, itu akan dikenakan konten digunakan ulang. Terlebih lagi bisa saja channel kita terkena pelanggaran dan tidak bisa daftar monetisasi untuk sementara waktu. Biasanya sih itu 90 hari ya pelanggarannya. Oke teman-teman, setelah itu, setelah teman-teman mengumpulkan semua bahannya, dalam bentuk folder, namanya juga sudah diubah, teman-teman pastikan dulu mau mengedit menggunakan apa. Kalau misalkan di Android ya, rekomendasi saya sih gunakan saja Android dan KineMaster. KineMaster yang paling mudah ya, yang paling mudah. Nah, sehingga ketika teman-teman mengedit,
pada saat teman-teman ada tuh durasi video mungkin sumber berdurasi 1 menit, teman-teman jangan mengambil 1 menit itu. Teman-teman hanya mengambil sekitar 7 detik saja. Dan 7 detik ini pun ini harus di capture. Jadi setelah 7 detik di capture menjadi gambar. Jadi meskipun videonya itu berdurasi panjang tadi, itu harus di cut kemudian di capture dan kemudian menjadi satu video ya, seperti itu. Nah, setelah itu berhasil, teman-teman melakukan dengan sesuatu yang sama. Nah, persoalan terkait tentang narasinya bagaimana? Susun dulu, silakan dulu susun dulu videonya. Kalau videonya sudah jadi, nah narasi bisa teman-teman lakukan berulang-ulang, bisa di depan cermin atau mungkin bisa berlatih di mana saja. Yang penting teman-teman latih dulu cara bicaranya. Setelah teman-teman berhasil melatih cara bicaranya, putar kemudian videonya, dan bisa juga teman-teman menuliskan skrip teks yang kemudian teman-teman baca kembali pada saat sesuai dengan irama video itu. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Berikut ini adalah 7 manusia tertinggi di dunia. Yang pertama datang dari Indonesia, Sulawesi Tenggara, Kendari. Beliau adalah orang tertinggi di dunia saat ini atas nama bla 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 bla. Panjangnya nah, terserah teman-teman teksnya seperti apa. Yang jelas video yang di capture itu ingat 7 detik kemudian di capture. Apakah bisa dilanjutkan atau diulang-ulang videonya? Bisa teman-teman. Yang penting tidak lewat dari 7 detik. Kenapa 7 detik? Saya sudah membuktikannya. Nah, apakah sampai di situ saja? Tidak. Kita harus menyambung, mengkompilasi dengan video berikutnya. Bagaimana sih maksud YouTube? Memberikan komentar yang kritis. Kita bukan hanya menjelaskan saja, tetapi kita mengkritisi, kita memberikan pendapat kita di dalam itu, ya. Meskipun sumber dari manusia tertinggi di dunia itu ada pasti artikel yang membahas, tapi kita memberikan narasi pemahaman kita sendiri di dalamnya. Seperti itu. Mungkin ada candaan, mungkin ada kayak apa yang tegas-tegas pembahasannya bisa. Yang penting teman-teman ada narasi kritis di dalamnya. Terus kemudian bagaimana dengan video yang lain? Nah, usahakan pembahasan antara video pertama, manusia tertinggi di Indonesia tadi, baku nyambung dengan manusia tertinggi kedua, seperti itu. Nah, seperti ini bahasanya misalkan. Nah, inilah manusia tertinggi yang pertama, berasal dari Indonesia. Ternyata masih ada manusia tertinggi yang kedua berasal dari Australia misalkan. Tidak seperti manusia tertinggi di Indonesia, manusia tertinggi di Australia ini ternyata memiliki hidung yang panjang misalkan, seperti itu ya. Begitu seterusnya sampai dengan teman-teman memberikan kesimpulan. Dan kesimpulannya itu nanti teman-teman silakan buat sendiri. Video yang tadi disajikan dibuat dalam versi slideshow yang sangat cepat, seperti itu. Bisa juga teman-teman tampilkan di awal tuh, seperti itu ya. Jadi sangat mudah. Dan bagaimana sih maksud dari YouTube kita harus mengedit secara kreatif, pintar, kemudian benar, kemudian banyak komentar kritis. Nih saya perlihatkan contoh salah satu video yang sudah saya buat terkait tentang konten reupload. Sengaja saya buat teman-teman agar kiranya teman-teman bisa mencontoh ini dan teman-teman bisa melihat bahwa ternyata konten reupload seperti ini itu bisa demonetisasi. Nih videonya. Setiap orang memiliki keunikan dalam dirinya, seperti bentuk badan, tinggi badan, wajah, berat badan, dan masih banyak lagi. Salah satu keunikan manusia adalah tinggi badan yang berbeda dari orang lain. Kebayangkan kalau seumpamanya memiliki badan yang tinggi, berarti bisa mengambil sesuatu yang tidak bisa diambil oleh orang yang tidak tinggi. Berikut kami akan menjelaskan beberapa daftar orang tertinggi di dunia. Yuk, cekidot. Number 3. Pria berkebangsaan Amerika ini merupakan orang ketiga tertinggi sepanjang sejarah. Orang ini dinamakan John Carroll. John Carroll memiliki tinggi sepanjang 2,64 meter. Wow, 8 kaki 8 inci. John Carroll lahir pada tahun 1932 di Buffalo, New York. Bukan di Indonesia ya. John Carroll juga sering diistilahkan sebagai Buffalo Giant atau raksasa Buffalo. Mengapa tidak, betapa tingginya dari John Carroll. John Carroll menderita pembesaran abnormal di tangan dan kaki. Ya, sehingga di usia 30 tahun dia dilarikan ke rumah sakit dan meninggal pada tahun 1969 di rumah sakit Lackawanna, New York ya. Number 2. Manusia tertinggi yang kedua adalah John Rogan.
John Rogan memiliki tinggi 2,72 meter. Berbeda dengan John Carroll ya, yang memiliki tinggi 2,6 meter. Tinggi John Rogan 8 kaki 11 inci. Rogan lahir di tahun 1868 dan berkebangsaan Amerika. Ya, sama dengan John Carroll ya. Rogan mengalami perubahan bentuk tubuh ketika usianya 13 tahun. Meninggal karena penyakit komplikasi ankilosis pada tahun 1905. Penyakit ankilosis merupakan peradangan sendi terutama sendi tulang belakang. Ya, meninggal di usia 77 tahun. Number 1. Orang tertinggi pertama adalah Robert Wadlow dan merupakan orang tertinggi sepanjang sejarah. Robert Wadlow merupakan orang tertinggi yang berbeda dengan John Rogan dan John Carroll. Pria kelahiran Amerika Serikat ini memiliki tinggi 2,7 meter atau 8 kaki 11 inci. Wow, tinggi sekali ya. Wadlow lahir pada tahun 1918 Februari di Alton, Amerika Serikat. Oh, Amerika lagi ya. Memiliki tinggi di atas manusia normal, Wadlow membutuhkan penyangga untuk menekan kedua kakinya. Wadlow meninggal pada tahun 1940 dikarenakan infeksi pergelangan kaki. Ya, mungkin karena persendiannya sakit ya. Dokter yang memeriksa Robert Wadlow menemukan penyakit yang dideritanya merupakan gigantisme hipofisisis yang membuat ukuran tubuhnya bertambah tinggi. Penyebabnya karena hiperplasia kelenjar pituitari. Kelenjar itu dapat meningkat hormon pertumbuhan manusia menjadi sangat tinggi. Memiliki tinggi 2,7 meter, Robert Wadlow mencetak rekor Guinness World Record yang diresmikan pada tahun 1955. Tinggi di atas rata-rata membuat Wadlow populer di Amerika Serikat. Oke teman-teman sekalian, demikian video singkat ya mungkin sekitar 10 menit ya yang bisa teman-teman saksikan bersama. Mudah-mudahan teman-teman dalam mereupload konten tidak salah-salah lagi. Jika teman-teman membutuhkan suatu grup untuk konsultasi, join langganan di grup di bawah ini ya.